Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas Sistem Informasi 301 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Pak Akbar Gayo. Judul tugas kami penerapan HAM di Indonesia dengan berbagai fenomenanya. Anggota kelompok 11 yaitu yang pertama Akram Sidki, yang kedua Guna Oki Satria, ketiga Muhammad Alfat Arasi, dan yang keempat Prawito. Untuk presentasinya dimulai oleh Mas Prawito. Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk pertama, pendahuluan, yaitu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah kekuasaan atau wewenang moral yang dimiliki seseorang berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kekuasaan atau wewenang tersebut bersifat moral karena kekuasaan atau wewenang atas nilai-nilai tersebut menunjukkan kebaikan atau martabat manusia sebagai manusia. Orang yang beragama mengatakan bahwa hak-hak dasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap orang tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena hak asasi merupakan pemberian Tuhan, maka setiap manusia memilikinya. Justru karena dia sebagai manusia, artinya hak-hak tersebut menunjukkan harkat dan martabat seorang sebagai manusia. Manusia menjadi manusia karena ia memiliki nilai-nilai yang menjadi kekhasannya sebagai manusia. Nilai-nilai itu menunjukkan kemuliaan manusia. Pelanggaran terhadap hak-hak ini disebut sebagai tindakan yang tidak manusiawi karena nilai-nilai dasar kemanusiaannya tidak dihargai. Untuk yang kedua yaitu sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sejak dimulainya pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hak asasi manusia selalu menuntut kehormatan terhadap hak asasi manusia. Misalnya, kebangkitan bangsa pada 20 Mei 1908. Hal itu menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia dari penjajahan. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah merealisasikan haknya sebagai negara dengan tanah air dan menjaga kedaulatan bangsa, penyatuan bangsa Indonesia. Selain itu, setelah kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 1945, Undang-Undang 1945 disahkan yang pada pembukaannya mengesahkan sesungguhnya kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sejalan dengan kemanusiaan dan keadilan amandemen pada tahun 1945. Dalam pelaksanaan rapat paripurna MPRS tahun 1966 ditetapkan peraturan MPRS resolusi 1966 yang mengisyaratkan pembentukan panitia untuk menyusun piagam hak asasi manusia dan hak kewajiban warga negara. Jadi hasil pansus HOK pada rapat paripurna MPRS di tahun 1968 tidak dibahas dikarenakan mengutamakan pembahasan yang mendesak terkait dengan rehabilitasi dan pemantapan nasional pasca tragedi nasional pemberontakan G30S PKI. Selain itu, pada tahun 1993 Komnas HAM dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Komnas HAM pada tahun ke-50 1993. Pada sidang umum Mukhtar Permusyawaratan Rakyat Indonesia tahun 1968, GBHN memuat uraian rinci tentang hak asasi manusia. Selain itu, pada tahun 1999, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 diumumkan secara resmi. Itu pun merupakan amandemen kedua Undang-Undang 1945 Tahun 2000.
Dan justru dalam pasal 28A bab 9A ketentuan HAM dalam Undang-Undang 1945 diatur dengan jelas. Gitu untuk sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Dan selanjutnya masa pemikiran HAM 1950 sampai 1959 dalam masa demokrasi parlementer memasuki masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM Indonesia. Menurut komentar Bagir Manan, masa kejayaan sejarah hak asasi manusia di Indonesia saat ini tercermin dalam 5 indikator hak asasi manusia, yaitu yang pertama munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, yang kedua kebebasan pers, yang ketiga perilaku pemilihan umum yang aman, berbahasa dan berdemokratis, dan yang keempat kontrol Kongres atas cabang eksekutif terakhir, dan yang kelima perdebatan tentang hak asasi manusia secara bebas dan demokratis tanpa adanya kekangan dari pihak manapun. Berbagai partai politik dengan arah dan ideologi yang berbeda telah mencapai kesepakatan tentang esensi universal hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang 45 dan pentingnya hak asasi manusia. Selama tahun 1966 hingga 1998, era pemikiran hak asasi manusia memasuki kepemimpinan Orde Baru. Pada awal Orde Baru membawa harapan bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Orde Baru menyelenggarakan berbagai seminar hak asasi manusia, namun nyatanya Orde Baru telah menuliskan secara hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Akram. Selanjutnya ada prinsip-prinsip HAM. Yang pertama ada universal. Hak manusia yang bersifat universal artinya bahwa semua orang di seluruh dunia, tidak peduli apa agamanya, apa negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Yang kedua ada tak terbagi. Hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi artinya semua HAM adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Yang ketiga saling bergantung. Sifat HAM yang saling bergantung maksudnya terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Keempat saling terkait. Maksudnya, keseluruhan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Dengan arti lain, seluruh kategori HAM adalah satu paket dan satu kesatuan. Kelima ada kesetaraan. Adalah prinsip HAM yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama, manusia harus diperlakukan dengan sama dan pada situasi yang berbeda, manusia diperlakukan secara berbeda juga. Yang keenam ada non-diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara. Ketujuh, martabat manusia. Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum HAM adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat. Karena pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. 8. Tanggung jawab negara. Pemenuhan perlindungan dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM adalah negara melalui aparatur pemerintahannya. Prinsip ini ditegaskan di seluruh konvensi HAM internasional maupun peraturan domestik. Lalu ada pelaksanaan HAM. Hak asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat atau harakat manusia tersebut. Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Istilah hak asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut bersifat mendasar. Tuntutan-tuntutan hak asasi merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi karena bersifat fundamental. Segala hak lain atau hak derivatif bisa dikatakan sebagai penjabaran dari hak-hak ini. Karena hak asasi bersifat mendasar atau fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.
Artinya, hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak atau perintah yang harus dilaksanakan. Menurut Dudi 2009, ada beberapa definisi tentang hak asasi manusia. Pertama, adalah hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak ini, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Kedua, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan. Keempat, hak asasi adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia seperti tertera dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menurut Martenson dalam Muladi 2002, hak asasi manusia mempunyai arti sebagai berikut. Dari pengertian yang diberikan oleh Martenson dalam Muladi, maka hak asasi manusia ini melekat secara alamiah pada diri kita sebagai manusia, yang berarti juga bahwa keberadaan hak asasi manusia ini lahir dengan sendirinya dalam diri setiap manusia dan bukan karena keistimewaan yang diberikan oleh hukum atau undang-undang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Guna. Ya, saya akan melanjutkan presentasi penegakan HAM. Berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang ketiga, pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Yang keempat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM. Yang kelima, meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Pencegahan pelanggaran HAM. HAM tidak bersumber dari hukum atau negara, namun dimiliki setiap manusia dan melekat sejak lahir. HAM merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, sehingga tidak bisa dihilangkan. Pelanggaran HAM bisa dilakukan oleh individu atau sekelompok termasuk aparat, baik disengaja maupun enggak disengaja. Hingga saat ini berbagai kasus pelanggaran HAM masih dianggap remeh oleh sebagian orang. Pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang disengaja maupun kelalaian yang melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak seseorang yang dijamin oleh undang-undang ini. Faktor penyebab pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Sementara pelanggaran HAM juga diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yakni pelanggaran berat dan ringan. Salah satu upaya penegakan hak dasar manusia adalah dengan mencegah timbulnya pelanggaran HAM. Upaya pencegahan pelanggaran HAM harus disadari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM.
yaitu yang pertama, meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok. Yang kedua, memberikan jaminan HAM melalui peraturan dan perundang-undangan. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme pertahanan negara dan aparat keamanan. Yang keempat, penegakan supremasi hukum yang harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Yang keenam, meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. Yang ketujuh, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pemerintah seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan KPK. Yang ke-8, meningkatkan pengawasan dari lembaga politik dan masyarakat. Yang ke-9, menegakkan HAM dengan berbuat baik seperti bertoleransi antar sesama dan memupuk sikap tenggang rasa. Yang ke-10, meningkatkan persatuan dan kesatuan sehingga setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lain. Selanjutnya, Mas Alpat, silakan melanjutkan. Oke, terima kasih. Sifat-sifat HAM. Hak asasi manusia sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun secara mendalam apa yang dimaksud dengan HAM dan bagaimana sebenarnya hak asasi manusia jarang sekali dibahas dalam kehidupan dan keseharian. Pernyataan yang lebih dikenal justru pelanggaran hak asasi manusia, identik dengan pelanggaran hukum. Secara umum, HAM adalah hak atau sesuatu yang seharusnya dimiliki dan diterima oleh manusia sejak dia lahir ke dunia. Hak yang tanpa sadar dia miliki, walaupun tanpa sadar hak tersebut justru sudah tidak dimiliki lagi atau dirampas orang lain atau orang yang lebih dewasa. Hak asasi manusia menurut Austin Raney adalah kebebasan yang dimiliki setiap individu dalam suatu negara yang dirumuskan dalam konstitusinya dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah negara tersebut. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sejumlah hak yang telah melekat pada keberadaan atau kelahiran manusia sejak dia lahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan hak asasi manusia tersebut harus dihargai, dihormati, dijunjung, dan dijamin atau dilindungi oleh negara tempat dia tinggal. Hukum yang berlaku, pemerintah yang berkuasa, dan setiap orang yang berada di sekelilingnya sebagai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia menurut Umar Seno Aji adalah hak-hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun atau harus dilindungi. Hak tersebut seolah-olah merupakan wilayah suci antara manusia dengan Tuhannya. Karakteristik dari hak asasi manusia. Hak dalam istilahnya merupakan suatu yang wajar diterima seorang setelah melaksanakan kewajibannya. Namun tidak demikian dengan HAM. Hak ini merupakan sifat tersendiri dan tidak didapatkan berdasarkan kewajibannya kepada Tuhan yang telah ditunaikan. Sifat-sifat HAM yaitu HAM hanya dimiliki oleh manusia. HAM hanya dimiliki manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan kelebihan akal dan pikiran. Dengan HAM, manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi dan dapat mengatur pemanfaatan dari makhluk lain. HAM tidak dapat dicabut. HAM merupakan hak yang melekat pada ciri individu sejak dia dilahirkan. Oleh karena itu, HAM tidak dapat dicabut. Tidak mengakuinya berarti tidak mengakui keberadaannya sebagai manusia dan menjaga harkat martabatnya. Sama manusia yang hidup tidak dapat saling mencabut atau meniadakan HAM. Hanya Tuhan yang dapat mencabut HAM melalui kematian. HAM tidak dapat dibagi.
HAM pada semua orang adalah sama. Jadi hak ini tidak dapat dibagi dan diserahkan kepada orang lain, karena pada dasarnya semua sudah memiliki. HAM adalah hak yang hakiki dan kodrati. HAM bersifat hakiki, sudah ada sejak lahir dan tidak dibuat-buat keberadaannya oleh konstitusi suatu negara. Bersifat kodrati artinya sudah ada dan dibawa karena pemberian Tuhan, dan tidak ada yang dapat mengubah HAM tersebut. HAM bersifat universal. HAM dimiliki oleh setiap orang dan sama. Tidak ada yang lebih dan kurang. HAM dimiliki tanpa membedakan suku, agama, bangsa, ras, negara, agama, harta yang dimilikinya, dan jabatannya di negara. HAM dimiliki sejak lahir. HAM dimiliki sejak dilahirkan ke dunia oleh orang tuanya dan baru hilang saat seorang meninggal dunia dan dikuburkan oleh masyarakatnya. HAM merupakan anugerah dari Tuhan. HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah darinya. Tidak perlu menunaikan kewajiban terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Meskipun beberapa orang tidak mau mengakui HAM orang lain, tidak ada seorang pun yang dapat menghilangkannya. HAM tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan. Hak ini tidak dapat diganggu-gugat. HAM berlaku setiap waktu. HAM manusia memiliki sejak lahir dan berlaku selama hidupnya, untuk kapanpun dan dimanapun. Tidak ada perbedaan HAM yang dimiliki saat seorang dewasa ataupun orang yang baru lahir. HAM menentukan harkat dan martabat manusia, karena HAM dimiliki oleh setiap orang. Harkat dan martabat manusia ditentukan dan dipengaruhi oleh pemenuhan hak asasi yang dimilikinya. HAM manusia yang terpenuhi akan mempunyai harkat dan martabat yang berbeda di antara sesama manusia. Meskipun di hadapan Tuhan penciptanya, hak dan martabat manusia sama meskipun dilanggar haknya oleh orang lain. Demikian presentasi dari kelompok 11. Semoga presentasi kami dan tugas kami memenuhi kriteria nilai terbaik oleh dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Pak Akbar Gayu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.